Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajarnya? Semangat ya, harus tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya ya. Jangan lupa sebelum belajar harus baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Di sini kita lihat Ino dan teman-temannya sedang bermain di taman. Taman bermain sangat luas, mereka bebas bergerak dan berlari. Namun mereka tetap hati-hati ya, harus tetap hati-hati menjaga keselamatan dimanapun kita berada. Kita lihat pada Ayo Membaca, di sini kita baca bersama-sama ya. Kalian di rumah juga nanti sambil baca ya. Bermain bersama teman. Ino dan teman-teman bermain di taman. Mereka terlihat rukun main bersama. Di taman ada yang bermain layang-layang, bermain sepeda, dan bermain bola. Tidak ada anak yang mengganggu temannya. Tidak ada juga yang bermain bahaya, seperti memanjat pohon atau melempar sesuatu. Nah, semua anak memakai alas kaki. Alas kaki untuk melindungi kaki agar tidak terkena duri, kerikil, dan pecahan kaca. Nah, jadi kita lihat pada yang Ayo Mencari Tahu di sini cari dan beri garis bawah pada pesan keselamatan yang terdapat pada bacaan yang tadi Ibu bacakan. Kita lihat, kita garis bawahi bersama-sama ya. Kita cari pesan keselamatan. Yang pertama itu tidak bermain yang berbahaya ya, seperti memanjat pohon dan melempar sesuatu. Lalu memakai alas kaki ya, juga tidak mengganggu temannya. Nah, itu dia tadi hal-hal yang dapat kita lakukan pada saat bermain supaya tetap menjaga keselamatan kita dan teman kita ya. Kita lanjut pada bagaimana sikapmu. Kita lihat di sini tidak semua teman memiliki suku bangsa dan agama yang sama ya, tentu saja ya. Jadi kita setiap orangnya berbeda-beda ya. Ada yang bersuku Bali, ada Padang, dan ada Betawi. Ada juga yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, walaupun berbeda-beda, semua anak harus tetap rukun, seperti Ino dan teman-temannya ini ya. Mereka tetap rukun meskipun berbeda-beda. Nah, jika bertengkar, kemudian saling meminta maaf. Anak-anak saling menolong dan memberi. Nah, sikap itu mencerminkan persatuan dan persatuan dalam keberagaman ya. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman-teman? Nah, sikap kalian harusnya seperti apa? Nanti coba kalian isi di sini ya. Harusnya kalian juga tetap menghargai ya, saling menghargai, saling menghormati sesama teman meskipun berbeda-beda agama. Nah, untuk yang Ayo menulis ini tidak usah. Kita lanjut pada Ayo berlatih. Kita lihat Ino bermain di taman pukul 4 sore. Pukul 4 sore ditulis 04.00 ya. Sementara penulisan pada jam, coba kamu perhatikan gambar di samping. Di sini kita lihat jarum jam yang pendek ini menunjukkan jam, menunjuk pada angka 4 ya. Sedangkan jarum jam yang panjang ini menunjuk pada angka 12 ya, sehingga menunjukkan pukul 4.00 ya. Seperti itu, paham ya? Lalu nanti kalian kerjakan untuk yang ini, yang A ini. Kalian lihat dulu jarum jamnya menunjukkan angka berapa. Nah, nanti kalian isi di bawah sini. Di titik-titik ini sesuai dengan jarum jam yang di sebelahnya ya. Juga dibacanya, dibaca ini jarum jam yang seperti ini, dibaca pukul berapa, lalu ditulis pukul berapa ya. Seperti itu, paham ya? Kita lanjut untuk yang B di sini. Pada sebelah sininya sudah ada keterangan pukul berapa ya. Di sini ada keterangan pukul 5.00, lalu pukul 7.00. Nah, tugas kalian adalah menggambar jarum panjang dan jarum pendeknya pada jam di sampingnya ini ya. Di sini. Misalnya pukul 5.00, jarum pendeknya menunjukkan angka 5 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Seperti itu ya. Nanti kalian gambar ini semuanya sesuai dengan pernyataan di sampingnya. Kita lanjut, kita lihat di sini.
pada Ayo bernyanyi di sini ada lagu gembira ya. Nah, kita lihat yang di bawahnya, di sini ada tanda yang seperti ini. Masih ingat nggak tanda yang seperti ini itu? Tanda yang seperti Nah, tanda yang seperti ini artinya itu nada dinyanyikan makin lama makin kuat ya. Sedangkan yang seperti ini, nah sebaliknya, nada dinyanyikan makin lama makin melemah ya. Nah, kita lanjut pada pembelajaran 5. Kita lihat di sini ada hari Minggu, Ino olahraga bersama keluarga. Olahraga yang dilakukan senam diiringi musik. Bagaimana cara menjaga keselamatan saat berolahraga? Nah, nanti kalian baca teks ini olahraga bersama ya. Setelah baca teks ini, nanti kalian jawab pertanyaan di bawahnya ya. Kita lanjut, kita lihat pada yang kini aku tahu di sini. Ino berolahraga dengan semangat. Akibatnya lengan Ino mengenai wajah ibu. Nah, Ino meminta maaf kepada ibu. Kita lihat, kita baca percakapannya ya. Ino berkata, "Apa yang sakit, Bu?" Lalu ibunya menjawab, "Pipi kanan ibu." "Maafkan Ino, Bu. Ino tidak sengaja memukul ibu." Ibunya menjawab, "Tidak apa-apa, Ino. Lain kali Ino harus hati-hati." Lalu Ino menjawab, "Baik, Bu." Nah, pada percakapan tersebut Ino mengucapkan kalimat berikut, yaitu "Apa yang sakit, Bu?" Nah, kalimat di atas merupakan kalimat tanya ya. Nah, kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu dan pada akhir kalimatnya itu terdapat tanda tanya. Ini, tanda tanya seperti ini ya, harus diingat. Kalau tanda tanya itu pada akhir kalimatnya pasti menggunakan tanda tanya seperti ini ya. Nah, ciri utama kalimat tanya adalah menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya dan kegunaannya ya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Untuk kata tanya apa, di sini kegunaannya untuk menanyakan sesuatu, keadaan, atau perbuatan. Sedang kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau nama. Lalu kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu, jam, tanggal, hari, bulan, ataupun tahun. Sedangkan kata tanya di mana ini untuk menanyakan tempat ya. Jadi kalau kata tanyanya ini, kalau kalian menggunakan kata tanya di mana, pasti jawabannya itu tempat ya. Begitupun yang lainnya. Nah, kita lihat pada yang menulis di sini, Ibu tugaskan kalian membuat satu kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, di sini kalian cukup mengerjakan yang ini saja, yang B saja ya. Di sini kan sudah ada apa, di mana, dan kapan, dan siapa ya. Kalian buat satu saja di sini. Masing-masingnya satu ya, berarti membuat 4. Dengan menggunakan apa satu, di mana satu, kapan satu, siapa satu. Seperti itu ya. Untuk yang ayo berolahraga ini tidak usah. Kita lanjut pada ayo berpikir. Di sini kita lihat Ino dan teman-teman bermain dengan rukun. Bagaimana bila tidak ada kerukunan dalam bermain? Tentu saja tidak menyenangkan ya ketika tidak rukun dengan teman. Pasti kita pada saat bermain pun tidak menyenangkan ketika ada permusuhan di antara kita ya. Jadi harus tetap menjaga kerukunan. Nah, bacalah informasi kejadian berikut, kemudian diskusikan jawaban dari pertanyaan berikut, tulis pula kesimpulan agar tercipta persatuan. Kita baca bersama-sama ya. Lulu sedang belajar mengayuh sepeda. Sepeda baru itu pemberian ayah Lulu. Rino datang meminjam sepeda. Lulu ingin meminjamkan sepeda setelah ia selesai belajar. Lino kesal kepada Lulu. Nah, Lulu tetap berlatih mengayuh sepeda. Tiba-tiba Lulu terjatuh. Lalu si Rino menertawai Lulu ya. Seharusnya tidak boleh begitu ya. Kita lihat pertanyaannya. Kita jawab bersama-sama ya. Apakah yang bisa Lulu lakukan setelah melihat Rino menertawainya? Nah, di sini Lulu bisa saja marah ya kepada Rino karena Rino melihat Lulu terjatuh bukannya menolong malah
menertawai Lulu ya. Lalu yang kedua, apa akibat setelah kejadian itu? Nah, mereka bisa saja bertengkar ya. Mereka bisa saja bertengkar karena Rino pun menertawai Lulu yang terjatuh, bukannya menolongnya ya. Apa pula yang seharusnya Rino lakukan? Nah, Rino seharusnya menolong Lulu yang terjatuh ya. Dan Rino pun harusnya mengerti kalau Lulu akan meminjamkan sepedanya nanti setelah ia selesai belajar. Jadi Rino harus sabar ya. Nah, kesimpulannya dari cerita ini, jadi cerita si Lulu dan si Rino ini, kita harus sabar ya, kita harus tetap saling mengerti, harus saling menghargai apapun yang dilakukan teman, harus saling menolong juga ya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan serta untuk menciptakan kerukunan antar teman ya, seperti itu. Nah, itu dia tadi pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu tutup ya. Tetap semangat belajarnya, kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.